Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang putusan pengadilan, terutama pengadilan niaga ya, yang mengulas atau memutuskan tentang isu sengketa merek antara PS Glue dan MS Glue. Nah, ini mungkin sudah kalian juga dengar, baca beritanya maupun lihat. Nah, cuman kita mau ulas kenapa atau apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga putusan Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa PS Glue yang menang. Nah, sebelum masuk ke materi, tentu kami mau sampaikan dulu bahwa video ini tujuannya hanya untuk edukasi atau berbagi pengalaman, bukan untuk nasihat hukum, bukan untuk juga mengkritisi isi putusan, tetapi kita hanya ingin melihat perspektif dari putusan niaga tersebut ya. Bisa jadi apabila putusan ini diajukan perlawanan, putusan ini menjadi sudah, atau apa yang kita bahas di video ini sudah menjadi tidak relevan lagi ya. Itu bisa jadi kita hanya ingin melihat perspektif dari mana putusan ini diambil tanpa kita mengkritisi, tidak perlu menghakimi pemutus atau dari pihak hakim ya. Jadi ini hanya untuk pembelajaran saja. Kalau Anda butuh konsultasi terkait hal lain mengenai hukum maupun bisnis, Anda bisa hubungi website kami Bedmore Consulting ya. Nah, kita masuk ke materi. Nah, untuk lebih mudahnya saya sedikit bikin resume ya. Jadi dasar ulasannya kita bisa ambil, Anda bisa cek juga di putusan Pengadilan Niaga nomor 2 Perdata Khusus HKI atau HKI Intelektual merek 2022 garing PN Niaga SPI. Nah, ini sudah ada di internet, Anda bisa download saja. Penggugatnya adalah PT PSP Store Glow Bersinar Indonesia atau yang memiliki merek PS Glow. Kemudian yang tergugat adalah PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Sandi Purnama Sari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Martalia. Nah, ini kalau nggak salah adalah pihak yang memiliki hak cipta atau mungkin merek MS Glue ya. Nah, duduk perkaranya tentu saja ini adalah sengketa merek ya. Nah, kita nggak akan bicarakan detail, tapi kita hanya akan melihat pertimbangan hakim ketika memutuskan PS Glue atau gugatan atau petitum yang diajukan oleh PS Glue itu diterima oleh hakim atau dikabulkan ya. Nah, di sini kita ambil ya. Jadi ini mungkin Anda bisa cek di halaman sekitar 120-an sampai 130, itu kita ambil dari situ. Jadi menimbang bahwa apabila dicermati kedua merek yaitu PS Glue dan P-Store Glue terdaftar atas nama penggugat dan atas nama para tergugat tersebut sama-sama sebagai merek terdaftar, yaitu untuk merek PS Glue dan P-Store Glue milik penggugat dalam kelas 3, sedangkan merek MS Glue milik para tergugat jenis barang dalam kelas 3. Jadi keduanya sama-sama terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan merek ya, sama-sama di kelas 3. Nah, kemudian menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang PS Glue terdaftar nomor IDM dan seterusnya berdasarkan akta penegasan perjanjian kerjasama pemberian lisensi merek dagang nomor 10 tanggal 27 Oktober 2021 bukti P5 serta sertifikat pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar PS Glue, IDM dan seterusnya. Nah, jadi di sini sudah jelas PS Glue memegang hak lisensi merek dagang atau penggugat ya, memegang lisensi merek dagang PS Glue dengan nomor yang sebagaimana tercantum di layar. Tanggalnya pun adalah jelas tanggal 27 Oktober 2021.
ya. Nah, menimbang bahwa selain itu penggugat pula adalah pemilik dan penerima pengalian hak atas merek PS Glow, yakni akte penyerahan merek dagang nomor 38 tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatatkan berdasarkan bukti P9 yaitu formulir 05 pencatatan pengalian hak penggabungan atau merger atas merek-merek kolektif nomor transaksi IPT dan seterusnya atas nama P Store Glow IDM dan seterusnya yang telah dilegalisir oleh Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum ketiga, ya, jadi apa yang dimintakan oleh penggugat yang meminta agar penggugat dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang P Store Glow yang terdaftar pada Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 atau kosmetik beralasan hukum sehingga patut dikabulkan. Nah, jadi ini alasannya karena memang terbukti sudah didaftarkan ya ke Kementerian Hukum dan HAM di Dirjen Haki pada tanggal tadi ya, saya lupa tanggal sekitar 2021 ya, dan ini yang penggabungannya di Januari 2022. Jadi memang PS penggugat ya memiliki hak atas merek PS Glow kemudian P Store Glow ya, seperti itu. Nah, menimbang bahwa mengenai petitum penggugat pada angka 4, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P10, P11, dan P12, penggugat telah memproduksi barang kosmetik dengan merek PS Glow dan P Store Glow yang seluruhnya terdaftar pada BPOM yang ternyata memiliki kesamaan dan kemiripan merek dengan produk kosmetik para tergugat yang memiliki merek MS Glow. Sehingga terkait dengan penggunaan merek kosmetik MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow dan P Store Glow milik penggugat tersebut kiranya perlu diuji terlebih dahulu tentang apakah para tergugat berhak menggunakan merek MS Glow tersebut sebagai nama produk kosmetik ya. Nah, jadi ternyata ada kemiripan antara PS Glow dan MS Glow. Nah, ini akan dites. Nah, kalau prinsip dari hak hukum kekayaan intelektual jelas siapa yang lebih dulu didaftarkan, itulah yang berhak memiliki hak atas merek tersebut. Ya. Nah, kemudian menimbang bahwa sesuai bukti P14 yang bersesuaian dengan bukti tergugat 4 bertanda TIV 3 serta daftar bukti tergugat 4 nomor 3 serta menjadi pengakuan para tergugat di muka persidangan secara tertulis tentang merek tergugat 4 terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual nomor IDM dan seterusnya adalah MS Glow garing for Cantik Skincare. Dan walaupun sertifikat merek IDM dan seterusnya atas nama tergugat 4 tersebut adalah MS Glow garing for Cantik Skincare, akan tetapi ternyata tergugat 4 dalam memberikan izin penggunaan merek atau lisensi kepada tergugat 1 sesuai bukti tergugat 1 nomor 7 serta dalam memberikan izin penggunaan merek atau lisensi kepada tergugat 2 sesuai bukti tergugat 2 nomor 7 adalah menggunakan merek MS Glow saja, yakni berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni MS Glow garing for Cantik Skincare. Nah, ternyata ketika si tergugat 4 itu memberikan izin penggunaan merek kepada tergugat 1 yaitu perusahaan tadi ya kalau nggak salah, ternyata yang diberikan izin itu hanyalah merek MS Glow. Nah, sedangkan yang terdaftar itu adalah MS Glow garing for Cantik Skincare. Jadi terpenggal. Jadi katakanlah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kata, yang dipakai hanya 2 kata saja. Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini penjelasannya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Suyut Margono SHMH yang menerangkan bahwa seseorang yang memiliki merek terdaftar, contohnya Banana 4 Ape kelas 25 tidak
dibenarkan menggunakan penggalan di antara bagian merek terdaftar seperti kata banana saja. Jika hal itu dilakukan, maka akan sayang karena tidak dilindungi dan membingungkan konsumen. Sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah Banana for Ape. Didukung dengan keterangan ahli Adi Sopanto SHMH, menerangkan apabila seseorang memiliki merek terdaftar bintang terang sejati kelas 25, maka yang bersangkutan tidak dibenarkan menggunakan penggalan di antara bagian merek terdaftar seperti kata bintang saja atau sejati saja. Jika hal itu dilakukan, maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah bintang terang sejati. Apabila penggunaan suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain, penggunaan merek lain yang dilindungi untuk kelas yang sama atau kompetitor, contoh pemilik merek bintang terang sejati menggunakan merek bintang saja pada produknya, sedangkan pada kelas barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi, contohnya Lintang yang telah terdaftar, maka pemilik merek Lintang yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk hingga laporan kepolisian serta tuntutan ganti rugi kerugian. Nah, jadi clear di sini sepertinya. Jadi kalau pihak tergugat itu ternyata mendaftarkan mereknya itu panjang, didaftarkannya yaitu MS Glow garing for Cantik Skincare. Nah, ternyata pemberian izinnya itu tidak utuh atau disebutnya tidak utuh, tapi hanya dipenggal saja, yaitu yaitu MS Glow saja. Jadi dia harusnya menyebut MS Glow garing for Cantik Skincare, tapi ini hanya MS Glow saja. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya, menimbang bahwa dengan demikian penggunaan MS Glow yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertifikat merek IDM dan seterusnya, yaitu MS Glow garing for Cantik Skincare, adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran merek MS Glow, nomor IDM dan seterusnya atas nama CV Kosmetika Cantik adalah untuk kelas 32, yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetika, sedangkan penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjen Haki dengan nomor D00 dan seterusnya, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak. Dengan demikian, tuntutan penggugat atas petitum angka keempat, penggugat yang meminta agar tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, dan tergugat 6 dinyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan merek dagang P-Store Glow yang digunakan penggugat untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 dalam kurung kosmetik terdaftar pada Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia patut untuk dikabulkan. Nah, jadi sudah terang ya pertimbangan hakim kenapa mengabulkan petitum atau permohonan dari penggugat, terutama yang menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan merek MS Glow yang mirip ya, memiliki kesamaan dengan merek dagang PS Glow. Jadi meskipun PS Glow didaftarkannya di tahun 2021 dan MS Glow didaftarkannya lebih dahulu, tetapi setelah dicek yang harusnya MS Glow yang diberikan izin adalah harusnya MS Glow garing for Cantik Skincare, tidak dipenggal. Nah, ketika itu dipenggal maka tidak bisa merefer kepada
MS Glow garing for cantik skincare tadi, sehingga perlu dicek MS yang kalau untuk MS Glow saja ternyata itu adalah produk untuk cantik serbuk teh ya, seperti itu, berbeda dengan yang kosmetik. Nah, jadi seperti itu kira-kira pertimbangan dari majelis dalam menentukan putusan atas sengketa merek PS Glow dan MS Glow. Mudah-mudahan penjelasan yang kami sampaikan ini gampang dimengerti, mudah dimengerti. Jika Anda ada hal-hal yang ingin disampaikan atau disanggah atau mungkin dikritik, silahkan, kita terbuka, karena mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah ruang diskusi untuk memperkaya pengetahuan kita masing-masing. Ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jika Anda mau konsultasi lebih lanjut atau diskusi mengenai hukum yang lain atau bisnis, Anda bisa hubungi atau kunjungi website kami di benmurconsulting.com. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.